cerita horor. Jadi aku akan menceritakan pengalaman horor nyata yang aku dengar dari orang-orang yang ngobrol sama aku ataupun dari orang-orang terdekatku. Jadi kalau buat kalian yang senang dengan cerita horor ataupun mau membagikannya, silakan masuk. Jadi aku bakal bercerita tentang pengalamanku di tahun 2012 waktu aku kerja jadi SPG rokok di salah satu perusahaan rokok ternama. Untuk kotanya mungkin lebih baik nggak usah sebut aja kotanya A gitu, karena kalau misalnya aku sebutin masih bisa dicari di Google tentang tragedi yang berhubungan dengan cerita horor ini gitu. Jadi sebenarnya cerita ini bukan ceritaku, tapi ceritanya teman SPG ku. Tapi teman SPG ku ini aku lumayan deket, soalnya kami bukan orang asli sana, tapi kami perantau. Terus disediain mes untuk SPG. Jadi pas hari itu aku memang kalau misalnya nggak selalu satu tim sama dia. Jadi kalau untuk SPG rokok reguler itu dia kayak dalam satu tim tuh ada 5 orang gitu. Jadi tim leadernya cowok 1 sama SPG 4 gitu. Biasanya seringnya kayak gitu kan. Jadi dan ada 2 shift. Jadi shift pagi dan shift malam gitu. Jadi kalau pas hari itu aku emang shift pagi gitu dan dianya shift malam. Jadi karena kami nggak ketemu. Cuman pas malam itu heboh gitu, heboh di perusahaan itu, kayak kalau misalnya temanku ini kesurupan terus gitu di dalam mobil gitu. Jadi sampai akhirnya timnya itu tuh kayak kewalahan gitu loh buat nenangin si temanku ini. Pokoknya akhirnya timnya dia tuh jadinya libur malam hari itu gitu. Tapi setelah udah dengar cerita itu kan kayak aku khawatir juga kan sama temanku, kayak dia kenapa gitu. Akhirnya besoknya kalau nggak salah aku tuh baru ketemu sama dia. Jadi pas ketemu sama dia aku nanya sama dia, kamu kenapa gitu kemarin gitu. Sebenarnya maksudnya ceritanya sebenarnya kayak gimana gitu, soalnya kan aku cuma dengar dari sekilas dari teman-teman SPG yang lain kan. Jadi akhirnya dia cerita gitu kayak, Ci, gua tuh kadang susah bedain gitu loh, susah bedain mana makhluk halus sama mana manusia. Jadi ternyata sore itu pas dia datang sebelum kerja, kami kan kalau misalnya SPG itu disediakan satu ruangan gitu loh sebelum tim berangkat ke venue-venue tertentu, kami pasti kayak disediakan ruangan itu tuh buat dandan, buat apa. Terus karena kami ini anak baru, jadi dari kakak agensinya tuh dari awal tuh udah jelasin, maksudnya kasih tahu kami lah kayak, Dek, tolong ya, maksudnya kan kalian junior, jadi kalau misalnya ketemu kakak senior gitu, maksudnya senior SPG gitu, jangan sombong-sombong ya gitu, karena tau lah kalau sama cewek kan kayak ada sirik-sirikan gitu kan. Jadi maksudnya kami tuh disuruh bersikap baik lah gitu, jangan sombong, jangan ngajak berantem atau apa gitu. Jadi emang kami dengerin SPG itu. Jadi karena kalau misalnya sampai di kantor biarpun nggak kenal, kalau ketemu SPG senior tuh pasti kayak kak itu. Jadi sore itu pas temanku ke kantor itu kan udah rame banget SPG kan. Kayak ada yang duduk di lantai buat dandan, ada yang duduk di sofa, ada yang duduk itu kayak bener-bener padat banget gitu loh ruangannya itu. Sebenarnya kalau udah peralihan antara sore sama shift pagi sama shift malam itu tuh kayak ya rame banget gitu. Jadi temanku ini ngelihat kakak itu, jadi dia bilang kakak itu cantik banget, kayak cuma berdiri di antara kerumunan SPG lain. Cuma dia bingung kayak kenapa kakak itu mukanya pucet gitu. Cuman dia mungkin ingat sama kata-kata kakak agensi kami ya, kayak bilang kayak kalau misalnya ketemu kak senior tuh harus kayak sapa gitu, senyum. Jadi pas di antara kerumunan SPG itu dia ngeliat kakak itu, jadi mereka saling tatapan mata gitu. Jadi pas tatapan mata itu ya temenku kayak
kak gitu, kayak nundulin kepala kak gitu. Awalnya temenku cuma kayak heran, kakak ini cantik tapi kok kayak mukanya murung terus. Maaf ya teman-teman, itu bukan gimmick, tapi emang karena perekatnya kurang kuat jadi dia suka jatuh sendiri. Cuma aku suka merinding, emang udah mau cerita klimaksnya itu dia suka jatuh sendiri. Ya udah lanjut. Jadi sampai mana tadi? Oh jadi sampai ya itu, jadi dia pandangan sama kakak kakak SPG yang cantik ini, terus mereka bertatapan mata gitu loh. Jadi akhirnya dia manggil, jadi ternyata kakak itu bukan manusia. Dan karena temenku udah bertatapan mata sama dia, kan orang pernah bilang ya kalau misalnya makhluk halus, kalau kalian sampai bertatapan mata, mereka akan sadar kalau kamu tahu keberadaannya dia gitu loh. Jadi ternyata katanya setelah temenku masuk ke mobil buat pergi ke venue, kakak cantik itu ngikutin dia ke mobil, terus ikut masuk ke mobil. Jadi benar-benar kayak ikut duduk di mobil tengah gitu loh. Ya udah nggak lama setelah itu temanku kesurupan, ternyata kesurupan si kakak itu. Ya udah kan, pas dengar cerita itu kan kayak kami jadi kayak wow gitu, kayak serem juga kan, kayak kok ada hantu SPG gitu loh di kantor itu gitu loh. Masalahnya kan kami bukan anak kota situ, jadi kan kami nggak ngerti kan cerita itu. Jadi emang sering kan kalau misalnya udah sebelum pulang nih, lebih tepatnya kalau shift ini ya, kalau dapat shift pagi ya. Jadi kalau misalnya mau nunggu jemputan atau apa, pasti nunggunya di pos satpam gitu loh. Ya udah, jadi akhirnya waktu itu nggak cuma aku sendiri, tapi ada teman yang lain, kan teman yang lain juga tahu ya, misalnya teman yang satu mes sama aku, sebagai yang satu mes sama aku tuh tahu cerita, misalnya cerita yang temanku ceritain itu. Jadi akhirnya kami kepo gitu loh ke Pak Satpamnya gitu loh, kayak Pak, ini kok maksudnya kayak kok ada cerita horor kayak gini sih gitu. Terus habis itu Pak Satpamnya bilang kayak, oh itu udah biasa kok dek katanya. Kalau saya pos malam gitu, maksudnya jaga malam di situ, maka dia sering lihat gitu loh, ada satu rombongan, maksudnya satu tim itu balik ke kantor rokoknya gitu tengah malam. Kadang bahkan dia lihat, katanya kan itu mobil-mobil itu terparkir di situ, ya udah dia ngelihat kayak di tengah malam tuh ada aja yang duduk di situ gitu berlima. Ternyata setelah kayak kami makin kepo sama cerita itu, ternyata beberapa tahun sebelum itu ada tim rokok 5 orang dari perusahaan rokok itu, pas malam itu mereka setelah udah kelar kerja itu kadang kan maksudnya itu hal yang biasa ya, misalnya kayak yuk kita pergi dugem bareng gitu, satu tim gitu loh, satu tim buat sekedar have fun aja lah, kayak buat senang-senang apa gitu. Jadi ternyata kayak 2-3 tahun yang sebelum itu, satu tim ini yang isinya 5 orang ini pergi setelah pulang kerja, pergi ke satu klub malam gitu loh barengan, dan klub malam itu kebakaran, dan kebakaran itu tuh menewaskan sekitar 20 orang. Jadi maksudnya 5 orang dari itu tuh jadi korban, jadi nggak selamat meninggal gitu. Jadi pas dengar cerita itu, ya udah maksudnya kayak ya temanku menduga kalau misalnya kakak SPG cantik yang dia lihat itu ya salah satu korban, menjadi korban kebakaran itu. Serem ya. Nah jadi cuma seperti itu ceritanya. Makasih yang udah nonton. Kalau kalian suka sama cerita-cerita horor, jangan lupa untuk subscribe,
like, comment, and share. Terima kasih. Dadah. Yang sama gitu.